Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula marilah kita memperbanyak selawat atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukaddimah, di sini kami akan menyampaikan penelitian kami yaitu mata kuliah hadis tematik dosen pengampu Bapak Nofri Andri yang berjudul Kandungan Hadis tentang Peduli Lingkungan. Dan di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Yuliana Syarah dengan NIM 4120011 dan selanjutnya dengan saya sendiri yaitu Irsal dengan NIM 4120012 dan yang terakhir yaitu Zulfaini dengan NIM 4120038. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Zulfaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfaini dengan NIM 4120038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kandungan hadis peduli terhadap lingkungan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang larangan untuk menelantarkan lahan. Adapun mengenai hadis Rasulullah SAW tentang peduli lingkungan ini sangat banyak sekali, dan salah satu di antaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma qala kanat lirijalim minna fudulu aradina faqalu nuwajiruha bisulusi warubu'i wan nisfi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyamsik ardahu. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu atau untuk mengelolanya dengan 1/3 hasilnya, 1/4 dan 1/2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri dan memelihara tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibbah. Selain dari hadis di atas, ada juga bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz sebagai berikut. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Muzara'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, maka boleh menahannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, itu menganjurkan bagi pemilik tanah untuk menanami lahannya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Dan pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan atau lahan yang dimilikinya tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan lahan yang kita miliki dan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemiliknya maupun bagi kebutuhan konsumsi orang lain. Dan hal ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kesejahteraan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an
supaya kita memanfaatkan segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua. Jadi, jika seseorang memiliki tanah yang luas, tetapi ia tidak sanggup untuk mengurusnya, atau memanfaatkan tanahnya dengan tanaman yang bermanfaat, maka ia harus menyerahkan tanahnya tersebut, baik dengan cara menghibahkan atau menyewakannya kepada orang lain yang memiliki waktu luang untuk menggarap tanah tersebut. Dengan demikian, maka tanah tersebut tidak terlantar dan dapat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Selain itu, hal ini dilakukan agar terhindar dari adanya pemborosan yang dilarang oleh agama. Dan salah satu cara agar tanah tersebut tetap bermanfaat ialah dengan menyewakan kepada orang lain atau memberikannya. Dengan demikian, di samping tidak menelantarkan tanah, pemiliknya juga telah menolong orang lain dengan memberikannya sebuah pekerjaan. Sebaliknya, apabila tanah tersebut tetap tidak dipelihara, selain itu termasuk kufur nikmat, secara tidak langsung ia pun telah berbuat aniaya terhadap saudaranya yang miskin. Padahal, ia mampu untuk menolong saudaranya dengan memberinya sebuah pekerjaan, yakni menggarap tanahnya. Dan ketentuan penggarapan tanah tersebut menurut jumhur ulama tidak berlaku bagi tanah yang telah dimiliki oleh orang lain atau kawasan-kawasan yang apabila digarap akan mengganggu kemaslahatan umum. Misalnya, lembah atau lereng yang mengakibatkan tanah longsor atau daerah aliran sungai yang dapat mengakibatkan berubahnya aliran air. Dan mereka yang tidak mau untuk menyewakan atau memberikan tanahnya kepada orang lain, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan tanah tersebut. Dan hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan dan kemaslahatan bagi umatnya. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Sarah, NIM 41200011. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada bagian yang B, yaitu penanaman pohon reboisasi langkah terpuji. Hadis dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kepada manusia agar tidak merusak hutan. Dari kandungan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang menanam tanaman tidak akan pernah rugi di sisi Allah, sebab tanaman tersebut akan dirasakan manfaat oleh manusia dan hewan, bahkan bumi yang kita tempati. Dan apabila tanaman yang pernah kita tanam lalu diambil oleh siapa saja, baik dengan jalan yang halal maupun jalan haram, maka kita sebagai penanam tetap mendapatkan pahala, sebab tanaman yang kita ambil tersebut menjadi sedekah bagi kita. Penghijauan merupakan amalan soleh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan untuk membantu kemaslahatan akhirat manusia. Tanaman dan pohon yang ditanam oleh seorang muslim memiliki banyak manfaat, seperti pohon itu bisa menjadi naungan bagi manusia dan hewan yang lewat. Buah dan daunnya terkadang bisa dimakan. Batangnya bisa dibuat menjadi berbagai macam peralatan. Akarnya bisa mencegah terjadinya erosi dan banjir.
Daunnya bisa menyejukkan pandangan bagi orang melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu larangan kencing di air tergenang. Hadis ini disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahdukum fil ma'i daim alladzi la yajri thumma yaqtasilu fihi wa li muslimin la yughtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing dari air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 239 dan Muslim nomor 282. Makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, maka mereka tidak boleh mengotori dan merusaknya, karena kencing adalah sumber kotoran dan sebab tersebarnya penyakit yang berbahaya. Sebagaimana larangan mandi dengan memasukkan badan seluruhnya atau sebagiannya ke dalam air yang tidak mengalir, walaupun tidak sampai merusak dan mengotorinya, tetapi yang dibolehkan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Dan apabila mandinya itu mandi junub, maka ini lebih tidak boleh. Jika air itu mengalir, maka tidak mengapa mandi dengan memasukkan badan dan kencing di dalamnya. Dan paling baik untuk membersihkan kencing, karena hal itu tidak memberikan pengaruh dan tidak ada kekhawatiran terkotori dan mendatangkan bahaya. Para ulama berbeda pendapat apakah larangan itu menunjukkan keharaman atau kemakruhan atau yang dibenci. Seperti mazhab Maliki berpendapat bahwasanya ini makruh. Mazhab Hanabilah dan Zaliyah berpendapat bahwasanya ini haram. Pendapat sebagian ulama bahwasanya ini haram jika airnya sedikit dan makruh jika airnya banyak. Dan pendapat pertama mengambil dalil dengan dalil-dalil yang baik. Di antaranya apa yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi, dan ia menghasilkannya. Air itu suci dan tidak ada sesuatu yang menajiskan. Dan mereka menjawab mengenai hadis di atas bahwasanya larangan tersebut karena dapat mengotori sumber air, bukan karena najisnya. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwasanya tolak ukur kenajisan terletak atas adanya perubahan ketika bercampur dengan sesuatu yang najis, baik airnya sedikit ataupun banyak. Dan ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dari ini kita juga mengetahui bahwa yang rajih, yang benar, yaitu sucinya air yang digunakan untuk mandi dengan cara masuk ke dalam air dari najis. Dan jika sedikit terjadi perselisihan, adapun yang masyhur dari mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwasanya mandi dapat menghilangkan sifat kesucian selama airnya sedikit. Adapun adab buang air kecil, yaitu yang pertama, buang air jongkok atau tidak berdiri jika tidak terpaksa atau darurat, agar kotoran bisa keluar tuntas sehingga tidak menjadi penyebab kencing, batu maupun lemah syahwat. Yang kedua, menggunakan alas kaki. Yang ketiga, masuk kamar mandi atau WC dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Beristinja dengan air dan dengan tangan kiri. Beristinja atau bersuci dan membersihkan kotoran dengan air, bukan dengan tisu atau lainnya, kecuali jika tidak ditemukan air ketika di hutan, padang pasir, dan sebagai berikut. Jangan merancang atau merencanakan sesuatu di WC. Nabi sangat melarang merencanakan atau membuat suatu rencana, ide, inspirasi di WC.
karena WC adalah markasnya setan. Sebagaimana doa kita ketika hendak masuk WC, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari golongan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Ketika buang air dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Apabila lubang WC menghadap kiblat, hendaknya ketika buang air badan agak diserongkan sedikit. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam menyampaikan, terlebih terkurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.